Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bahmid Himagi, salah satu dosen di Universitas Masum. Kebetulan saya diberikan tugas atau mengemban mata kuliah fikih muamalah. Kalau kita bicara tentang fikih muamalah, maka kita bicara tentang al-mufa'alah, atau salah satu di antara aktivitas saling berbuat antara manusia dengan manusia lainnya. Oleh karena itu, ini menjadi dasar berpikir kita dalam beraktivitas atau berinteraksi di dalam Islam. Kebetulan saya juga bukan hanya sebagai pengajar di Universitas Masum, tapi juga mengemban tugas tambahan sebagai pengasuh di pondok pesantren, salah satu pondok pesantren di Bandung. Sehingga ketika diberikan mata kuliah ini, mata kuliah yang tidak asing bagi saya untuk menyampaikan kepada para mahasiswa. Misalnya bisa kita lihat dalam penyampaian nanti yang akan diputarkan videonya terkait dengan konsep dasar fikih muamalah. Ketika kita bicara tentang konsep dasar fikih muamalah, maka fondasi utamanya adalah terkait dengan ideologi yang dibentuk, bahwa prinsip dasar kita bermuamalah adalah bersandarkan karena Allah Ta'ala, bukan berdasarkan pada sandaran kepada manusia atau yang lain. Fondasi yang kedua adalah fondasi terkait dengan syariah dan akhlak. Konsep syariah artinya jalan, akhlak melengkapi untuk supaya dilakukan sesuai dengan ketentuan, bukan hanya ketentuan ketuhanan, tapi ketentuan kemanusiaan. Maka akhlak tidak akan lepas di dalam kehidupan manusia. Dan kemudian fondasi yang ketiga adalah fondasi ukhuwah. Fondasi ukhuwah ini adalah fondasi terkait dengan kita bermuamalah itu harus mengedepankan persaudaraan. Maka di dalam konsep tertentu, kita bisa lihat bahwa ada 5 proses ukhuwah itu dapat diwujudkan. Yang pertama adalah konsep ta'aruf, saling mengenal. Yang kedua adalah konsep tafahum, saling memahami. Yang ketiga adalah konsep ta'awun, saling menolong. Yang keempat adalah konsep takaful, saling menjamin. Yang kelima adalah konsep tahaluf, saling beraliansi. Maka dari itu, kita bisa lihat bahwa bermuamalah atau memahami fikih muamalah adalah fondasi utama kita melaksanakan interaksi kita antara manusia dengan manusia yang lain. Adapun bentuk perkuliahan yang dilakukan, perkuliahan pasti dilakukan secara tatap muka. Yang kedua adalah metode yang dipakai, metode ceramah dan juga metode diskusi. Dan juga tambahannya adalah diberikan tugas kelompok dan juga diskusi kelompok yang disesuaikan dengan kelompok atau disesuaikan dengan kelas tersebut. Adapun CPL dan CPMK sudah tertera, nanti akan diperlihatkan di dalam video, dan juga capaian-capaian yang lainnya. Maka dari itu, kami atau saya pribadi akan menampilkan pengajaran yang sudah saya lakukan di kelas. Mudah-mudahan kita semua dapat menyimaknya. Fondasi utama di mana suatu ideologi samawi yang membentuk paradigma dasar bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Salam.
Jadi kita masih membicarakan hal-hal yang sifatnya dasar sebelum kita masuk pada pemahaman terkait dengan transaksi. Sebelum kita masuk pada konsep akad, walaupun misalnya teman-teman nanti akan bertemu dengan mata kuliah terkait dengan inovasi akad. Tapi di dalam fikih muamalah yang menjadi dasar pembahasan kita adalah mengerti tentang konsep dasar menurut para ulama. Jadi ini yang menjadi standarisasi kita. Sekali lagi, ketika kita bicara tentang fondasi utama, bahwa ternyata alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Fondasi utama kita bermuamalah ini salah satunya adalah kita meyakini bahwa segala sesuatunya datang dari Allah. Itu yang pertama. Karena segala sesuatu yang diciptakan, disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, baik itu berbentuk yang bisa terlihat hari ini maupun sesuatu yang tidak terlihat hari ini, bisa saja kita dapatkan di kemudian hari. Untuk mencapai kesejahteraan secara material dan spiritual. Itu fondasi utama. Kalau begitu teman-teman sekalian, ketika datang ke kampus, bermuamalahnya adalah bagaimana mendapatkan ilmu dari dosen. Standarisasi sebenarnya kalian kuliah ini kan satu ingin mendapatkan penghidupan yang baik di kemudian hari. Dasarnya adalah pendidikan. Dasarnya pendidikan. Gitu. Dasarnya pendidikan yang kita dapatkan. Selanjutnya teman-teman sekalian, ada yang disebut dengan konsep syariah dan akhlak. Apa itu syariah? Apa itu syariah? Ketentuan hukum. Atau ada ulama yang mengartikan sebagai jalan untuk mencapai segala sesuatu. Kalau dalam ibadah, maka syariatnya adalah sholat. Syariatnya sholat yang kita lakukan. Dalam mendapatkan satu penghidupan yang layak, maka syariatnya adalah bekerja. Kan begitu. Jadi syariat itu adalah jalan. Tapi jalan ini ketentuannya sesuai dengan ketentuan Allah. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Apa ketentuan Allah kepada kita? Semua hal. Mungkin hampir segala sisi kehidupan kita sebagai manusia hari ini, sebagai seorang muslim, diatur hampir 100% oleh ketentuan agama. Mulai dari bangun tidur, teman-teman sekalian sudah mulai melaksanakan sholat subuh. Bagi yang sholat tapi sholat mah henteu. Setelah itu menuntut ilmu, persiapan, datang ke kampus, juga melaksanakan kewajiban menuntut ilmu. Pak, kalau begitu orang tua saya selesai ya belajarnya? Belum tentu. Belajar orang tua bagaimana mendapatkan penghidupan yang layak itu pasti dalam proses yang begitu panjang. Maka semua orang meyakini bahwa dengan mendapatkan ilmu, dengan mendapatkan
pemahaman yang baik dari berbagai macam segi, khususnya di dunia akademisi, pasti mendorong seseorang untuk mendapatkan penghidupan yang baik. Makanya kata Allah, utul ilma darajat. Allah itu akan memberikan derajat bagi orang yang berilmu di antara kalian. Derajatnya beda-beda, ada yang di dunia sosial masyarakat, seperti dia menjadi politisi. Ada juga yang menjadi kiai, ada juga yang menjadi pengusaha, ada juga yang menjadi guru. Dari guru itu kemudian dia bentuk sekolah, kan kita. Atau ada juga di segi usaha, atau menjadi pengusaha. Fondasinya satu, fondasinya adalah bagaimana melaksanakan kegiatan itu sesuai dengan ketentuan syariat. Maka kita belajar fikih muamalah ini. Maka syariah ini bentuknya apa? Pasti ada perintah, pasti ada larangan. Dalam hidup aja, aturan manusia saja ada batasan. Batasan itu bentuknya adalah larangan. Hukum itu dibentuk untuk membatasi orang, supaya tidak memperlakukan sesuatu, juga berbuat sesuatu berlebihan. Kan begitu tata cara kerja hukum untuk mengatur kehidupan manusia, supaya ada batasan. Seandainya tidak ada batasan, orang yang punya kekuasaan pasti sewenang-wenang untuk menghancurkan orang lain dengan sebab nafsu dan keinginannya. Karena ada hukum tertentu, maka orang dibatasi. Sama juga dengan dunia perkuliahan pun dibatasi. Aturannya dibatasi kepada mahasiswa, aturannya pun dibatasi untuk dosen, aturannya pun dibatasi oleh lembaga pendidikan yang lebih tinggi kepada kampus sebagai standarisasi. Sehingga kalau begitu, sebenarnya dalam proses hidup ini pasti ada batasan-batasan. Tidak mungkin tidak ada batasan. Wah, saya ingin bebas. Kebebasan itu pasti ada batasan. Orang bebas itu pasti ada batasan. Wah, saya punya uang banyak. Punya sakit mah. Apakah ingin menentukan keinginan untuk makan yang pedas, atau memprediksikan dalam makanan itu bahwa saya kalau makan ini saya akan sakit? Ada batasan. Orang punya duit banyak pun ada batasan. Karena duit itu bukan segalanya untuk mencapai kesejahteraan hidup. Kembali lagi, baik menyangkut hubungan interaksi vertikal antara manusia dengan Tuhan, kita dengan Tuhan diatur sedemikian rupa. Jadi jarang sekali orang itu kemudian mendapatkan satu problem yang dia curhati itu kepada manusia. Padahal yang paling pertama adalah kepada Tuhan. Ini yang kadang-kadang orang salah. Konsep kehidupan sebagai seorang muslim itu, yang pertama dia harus curhat kepada Tuhan. Bagaimana curhat yang disampaikan terserah kamu. Karena Allah itu dalam segi permintaan hambanya tidak ada batasan. Persoalan misalnya hari ini diijabah atau suatu saat nanti diijabah, itu lain hal. Kalau seandainya minta kepada manusia, anjuran syariah itu adalah kepada orang yang paling dekat. Kalau sebagai anak kepada orang tua. Awas. Yang salah di kita itu
problem rumah tangga, curhat ke mantan. Ini kan bahaya. Saya kemarin ada saudara saya yang tiba-tiba karena menikah dengan teman saya, tiba-tiba WA ke saya bahwa suaminya selingkuh. Tiba-tiba WA ke saya, sebelumnya saya lagi ngontrol santri, telepon, tidak sempat saya angkat. Curhatnya, suaminya selingkuh sudah beberapa kali. Saya bilang, jangan sampai ada kekurangan dari dirimu sebagai perempuan. Ya kan kita sebagai saudara kan harus bijak. Tidak serta-merta laporan dari saudara kemudian kita menyalahkan suaminya. Jangan sampai kamu ada kesalahan. Itu yang pertama. Dari segi pelayananmu kepada pasangan hidupmu. Atau dari segi yang lain. Keduanya bisa jadi cobaan orang yang baru menikah. 2-3 tahun itu biasanya ada potensi orang lain menyukai. Kadang-kadang perempuan itu setelah menikah semakin cantik. Awas, hati-hati. Laki-laki pun sama. Sebelumnya kucel, setelah menikah ganteng. Tambah keurus sama suaminya, sama istrinya. Akhirnya berpotensi ada rasa berlebih dari lawan jenis kepada laki-laki tersebut. Sehingga orang yang tidak mampu membatasi diri akhirnya membangun komunikasi yang berlebih. Ini hati-hati. Dan di dalam syariat tidak boleh. Kalau selain daripada Tuhan, yang kedua adalah kepada orang yang paling terdekat untuk dirimu. Bijaknya orang tua, silakan selesaikan di internalmu. Tutup rapat-rapat apa yang menjadi problematika. Kalau seandainya tidak mampu untuk diselesaikan, maka ada jalan lain yang bisa diselesaikan. Kan begitu. Selanjutnya, yang ketiga adalah konsep bermuamalah itu harus didukung dengan ukhuwah Islami, ya, atau persaudaraan. Orang bangun relasi itu karena ada koneksivitas terkait dengan kehidupan, koneksivitas terkait dengan persaudaraan dan yang lain sebagainya. Di dalam Islam diperlukan itu. Profesionalisme itu salah satu indikator yang dibangun adalah persaudaraan. Saya tambah lain saudara Abi, iya lain persoalan saudara di situ. Tapi ukhuwah di sini yang dimaksud adalah ketika kita menjalin komunikasi dengan orang lain, ketika kita bertransaksi dengan orang lain, niatnya adalah menyambung silaturahmi. Kan orang yang manjang bisnis itu kan polanya begitu. Membangun relasi itu bahasa Islamnya ukhuwah. Hari ini diistilahkan dengan membangun relasi. Ya relasi itu apa? Membangun koneksivitas. Koneksivitas itu apa? Islam sudah membicarakan ribuan tahun yang lalu tentang ukhuwah. Membangun silaturahim ketika membangun sebuah bisnis. Bagaimana kalau seandainya ada sebagian yang disepakati kemudian ada yang melanggar, diselesaikan. Ada batasan hukum. Maka di awal pelaksanaan bisnis pasti ada batasan melalui perjanjian yang ditandatangani. Makanya teman-teman sekalian, suatu saat nanti kalian walaupun bersahabat, tapi dalam hal bisnis itu harus ada hitam di atas putih. Itu menandakan bahwa kita harus arahnya adalah profesionalisme. Bukan berarti kamu, bukan masalah percaya tidak percaya, profesionalisme dalam beraktivitas. Saya beberapa kali proyek dengan teman, saya dekat secara pergaulan setiap hari, tapi dalam hal profesionalisme kerja kita harus menjaga. Karena masalahnya kita dekat tapi salah satu mengkhianati itu lebih sakit dibandingkan dengan kita membangun koneksivitas baru dengan orang lain, kemudian ada kecacatan dalam perjanjian. Bayangkan oleh teman-teman sekalian, Neng kamu dekat sama si itu, tiba-tiba ada pengkhianatan dalam bisnis di antara kalian. Kekecewaannya lebih loh.
Makanya kenapa seorang istri itu kenapa sangat kecewa terhadap suaminya ketika suaminya selingkuh? Karena tingkat kepercayaannya sudah lebih kemudian dihianati. Awas, hati-hati. Ini adalah lawan dari 5 hal ini ya, yang kemudian dimunculkan. Contoh, dalam prinsip bermuamalah kita tidak adanya riba. Riba tuh ginilah, kamu punya uang dipinjam sama temanmu, kamu tentukan pengembaliannya. Kak, saya kasih pinjam ke siapa namamu? Siapa? Maisaroh ya, Maisaroh. Maisaroh misalnya, Maisaroh saya kasih uang pinjam 100.000, kamu balikin 120 ya. Itu prinsip dasar riba. Karena dalam unsur tolong menolong tidak boleh ada penentuan pengembalian yang berlebih. Jadi kalau kasih pinjam ya sudah dibalikan segitu. Pak, gimana kalau seandainya dia merasa bahwa karena sudah banyak membantu terus dia memberi, itu bukan muncul dari saya, tapi muncul dari orang yang ditolong. Inilah prinsip dasar dalam hal pinjam meminjam di dalam Islam yang tidak boleh ada kelebihan, karena itu bagian dari riba. Maka kemudian akadnya berubah. Kalau mau, bentuknya adalah kerjasama bisnis, sehingga pengembaliannya pun bentuknya adalah ujroh, bukan pada tahapan pinjam meminjam. Jadi ini prinsip hal yang paling dasar yang kita lakukan. Makanya kenapa bank emo itu kemudian dianalisis mengambil keuntungan berlebih dengan proses memberi pinjaman. Saya misalnya saya pinjam uang di teman 100.000, ya pengembaliannya 100.000. Jangan sampai didinya mah tengah arti. Kok saya nggak dibayar 100, balikin 150 kayak. Nah, itu riba. Awas, hati-hati. Itu hal yang paling dasar. Walaupun riba itu dibagi menjadi beberapa. Yang kedua adalah ada unsur kezoliman. Zolim itu bisa jadi merugikan diri sendiri maupun orang lah. Makanya kata Allah, la tazlimu anfusakum. Janganlah kamu menzolimi dirimu. Bentuk menzolimi diri kita itu apa sih? Bohong itu sebenarnya menzolimi diri sendiri. Bohong itu sebenarnya menzolimi diri sendiri. Dan apalagi menzolimi orang lain. Zolim itu mencederai, mengambil yang bukan hak, kemudian orang lain susah, atau menyusahkan orang, itu zolim. Dan kata Nabi, tidak ada pilar, tidak ada batasan bagi orang yang dizolimi dengan Tuhan. Awas, hati-hati. Kamu zolim, kamu mukulin orang yang tidak bersalah, dia sakit hati, langsung berdoa, suatu saat kamu akan dapat ganjaran. Makanya dalam Islam selalu ada timbal balik dalam hidup. Kamu suka menyusahkan orang, jangan salahkan hidupmu suatu saat orang menyusahkan. Kamu suka membantu orang, suatu saat nanti kamu akan dibantu oleh orang. Kamu memberi keringanan kepada orang, suatu saat bisa jadi orang memberi keringanan kepada kamu. Walaupun ingat bahwa ada batasan tertentu. Ketika saya menolong orang, jangan berpikir suatu saat nanti dia menolong saya. Karena Islam memberikan konsep bukan begitu. Konsepnya apa? Kamu menolong pada saat itu, tapi jangan mengharap pertolongan orang lain. Harapkanlah kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang akan memberi pengembalian itu. Kan itu konsep Islamnya begitu. Yang ketiga, maisir, unsur judi dalam sikap untung-untungan. Apalagi bermain judi, ya judi itu sudah jelas ya.
Sekarang aplikasi-aplikasi judi kan banyak, hati-hati. Karena judi itu kalau kita sudah sekali dikasih untung, biasanya euforianya begitu luar biasa. Banyak orang yang sampai menjual segala sesuatu yang dia miliki gara-gara terhipnotis oleh cara kerjanya judi. Dan tidak ada judi itu untung. Kalaupun ada untung pun, dari 1000 orang paling 2-3 orang yang untung. Sisanya adalah orang yang rugi. Yang keempat adalah tidak boleh adanya tindakan goror atau ketidakjelasan di dalam transaksi. Contoh misalnya, kamu beli sesuatu yang belum ada barangnya. Goror itu kamu beli sesuatu yang tidak ada barangnya. Contoh, kamu beli kambing tapi kambingnya masih di kandungan. Goror itu kamu beli buah-buahan tapi buah-buahannya belum ada, masih di pohon. Maka dalam syariat kejelasan harga itu menjadi sesuatu yang penting. Walaupun ada sistem tebas di masyarakat. Misalnya datang, saya pernah meneliti dengan teman di Subang terkait dengan rambutan. Rambutan itu sistem tebasnya adalah mereka beli dengan beli pohon, beli sesuatu yang ada di pohonnya dengan tebakan. Coba bayangkan oleh teman-teman, saya beli 2 juta ya, kan belum jelas tuh apakah, dan itu spekulatif pisan. Nah, sesuatu yang spekulatif itu disebut dengan goror. Jialah sesuatu yang tidak kita ketahui, atau jihalah. Apa itu? Kamu mau beli HP tapi kamu tidak tahu HP tersebut modelnya seperti apa. Jangan sampai setelah beli menyalahkan orang. Kamu mau makan di tempat ini, tapi kamu tidak tanya harga dulu makanan tersebut, main makan aja. Tiba-tiba bayar 2 juta, ngamuk ke tempat makan tersebut. Makanya sekarang restoran-restoran besar itu dia pasti membuka harga. Jadi harganya sudah dipang-pang supaya orang tahu ketika orang makan. Keduanya, dia sudah menyimpan sistem harganya di media sosial yang dia miliki. Ada kejadian di Instagram, nggak tahu apa. Dia beli sesuatu karena saking laparnya, beli pempek gitu. Pempek itu biasanya paling mahal pun juga yang standar bukan asli ya, paling mahal pun juga 15 sampai 20 ribuan lah, atau 30 ribu. Ini tiba-tiba disuruh bayar 200 ribu. Kan bayangkan oleh teman-teman, dia tidak nanya dulu. Makanya kalau mau beli sesuatu, unsur ketidaktahuan itu harus dihilangkan. Bagaimana caranya supaya kamu mengetahui? Hal-hal seperti itu, ketidaktahuan itu harus bagaimana caranya supaya kita tahu. Karena apa? Tuhan itu tidak suka dengan orang yang sok tahu. Lebih baik sadar ketidaktahuan, kemudian bertanya atau mencari informasi. Apalagi dalam hal bermuamalah. Bermuamalah salah satunya apa? Bagaimana ketika kamu mau lamar perempuan? Teu apal banget awewe eta. Makanya orang yang bercadar itu ketika ingin dilamar oleh calonnya, pasti dibuka cadarnya untuk diketahui mukanya. Hal itu menunjukkan bahwa ada kepastian laki-laki menyukai perempuan itu, kemudian nanti akan dia tentukan sikap. Itu bahaya pakai cadar, tiba-tiba dilamar, teu apal. Atau bisa jadi begini, laki-lakinya di mana, tiba-tiba laki-laki itu ngelamar. Datang-datang lelaki, usia 70 tahun. Bayangkan oleh teman-teman sekalian. Dan haram, unsur haram baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas operasional.
Apa itu haram dalam barang? Contoh adalah barang yang najis, itu haram. Barang dalam jasa apa? Haram dalam jasa itu apa? Mencuri. Dan operasional yang lainnya yang menunjukkan akan pelarangan dalam melaksanakannya. Oke. Dan prinsip pilar utama ulama fikih muamalah kontemporer ini yang pertama adalah al-adalah atau keadilan. Yang kedua, dalam bermuamalah itu harus mencerminkan kemaslahatan. Maslahat beginilah, kamu datang ke barang bekas di Gede Bage itu namanya apa sih? Cimol Gede Bage. Ya nawarnya atau pakai rasa gitu ya. Mereka juga kadang-kadang tidak pakai rasa memberi harga. Jadi kadang-kadang begitu juga. Yang harusnya modal dia mungkin 20.000, dia beri harga 300.000, 200.000. Ya maka bermain harga di situ. Ya sama-sama kita mengambil kemaslahatan. Kemaslahatan dalam penawaran. Keadilan sudah pasti ya, seadil-adilnya kita melaksanakan kegiatan rutinitas kita. Demikian video perkenalan dan pembelajaran dari saya. Mudah-mudahan tampilan video ini membawa keberkahan dan juga penambahan pengetahuan bagi kita, karena prinsip dasarnya fikih muamalah adalah mata kuliah yang menjadi dasar berpikir untuk pembelajaran terkait dengan ekonomi syariah atau prinsip dasar kita berekonomi syariah yang sesuai dengan syariah. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.